Ya, menjawab pertanyaan bagaimana terapi SKA pada pasien-pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal itu pasti sesek. Itulah kenapa masalah yang harus diperbaikinya ada yang pertama ginjal. Tentu ginjal harus segera diperbaiki ya. Mulai dari membuka aliran darah ke ginjal nih pada hari pertama buka aliran darah ke ginjal karena akan terus kita siram, kita terapi supaya ginjal ini bisa merangsang self healing organnya. Jadi bisa kembali berfungsi untuk filtrasi darah. Nah, yang kedua adalah bagaimana mengatasi masalah sesak karena yang paling dikeluhkan pada pasien gagal ginjal adalah sesak. Nah, sesak bisa karena cairan numpuk di paru-paru, paru-parunya kerendam, bisa karena HB turun, bisa karena jantungnya lemah untuk pompa. Kayak pasien kemarin udah cuci darah masih sesek. Nggak mungkin cuci darah 2 kali, bisa shock. Setelah diperiksa jantungnya udah lemah pompanya, nadinya pelan. Itulah kenapa yang dikuatkan hanya dalam 20 menit terapi jantung bisa pompa lebih baik, sesaknya hilang, bisa ngobrol lama pasiennya. Jalan masuk ke SKA-nya di papa, pulang jalan kaki sendiri udah bisa. Bagaimana dalam 20 menit terapi kita bisa melakukan penguatan pompa jantung secara optimal. Sehingga dengan 20 menit terapi sesak pasien bisa hilang. Sementara pasien sudah cuci darah, kan nggak mungkin cuci darah 2 kali. Jadi perbedaannya adalah biasanya untuk melakukan akupresur penguatan jantung dilakukan pada satu titik saja, misalkan pada kaki saja, pada tangan saja, atau pada punggung saja. Nah, di SKA dilakukan akupresur pada semua titik penguatan jantung. Dengan penguatan pompa jantung pada semua titik akupresur akan menjadikan jantung bekerja lebih kuat, lebih optimal dalam memompa darah. Dengan demikian, sesak pasien bisa hilang, termasuk untuk pasien gagal ginjal. Pada hari pertama pasien gagal ginjal terapi di SKA yang pertama dilakukan adalah buka aliran darah ginjal karena masalahnya ada di ginjal. Bagaimana aliran darah tersumbat, terbuka, aliran darah lancar, pompanya kuat masuk ke ginjal, oksigen, nutrisi masuk merangsang self healing organ, penyembuhan pada organ ginjalnya. Yang kedua adalah bagaimana menguatkan pompa jantung supaya nggak sesak karena wajib bagaimana caranya pasien gagal ginjal ini nanti dari SKA pulang nggak sesak lagi nafasnya, pulang enak karena banyak pasien gagal ginjal susah juga buat tidur karena sesak. Ya kalau udah kebangun sesak udah susah. Itulah kenapa ada yang namanya juga nanti olahraga SKA untuk dilatih setiap hari untuk pada pasien-pasien gagal ginjal. Mungkin kalau terapi kan seminggu 2 kali atau seminggu sekali, tapi ada metode olahraga SKA yang buat khusus pasien-pasien gagal ginjal supaya nggak sesak. Nah, itulah kenapa buat Bapak Ibu yang punya relasi atau yang terkena gagal ginjal dan masih bisa buang air kecil walaupun misalkan volumenya cuma sekali atau 2 kali dalam sehari, segera bawa ke SKA supaya nanti dilatih selain perbaikan ginjal juga saraf kencing. Alhamdulillah pasien terakhir datang ke sini volume buang air kecilnya bertambah. Ya tujuannya apa? Mengurangi cairan di dalam badan. Jadi selain jantung dikuatkan, aliran darah ke organ ginjal diperbaiki, juga diperbaiki saraf buang air kecilnya. Nah, yang berikutnya adalah nanti di terapi berikutnya pasien datang akan diterapi masalah bengkak kaki karena masalahnya banyak, nggak cuma ginjal ya, pompa jantung ya, kemudian bengkak kaki, saraf kencing, kemudian otot-otot juga perlu dilatih. Kenapa? Otot dilatih, pompa jantungnya lebih bagus. Nah, nanti ada metodenya bagaimana menguatkan jantungnya juga. Jadi perbaiki hipertensi, perbaiki jantung, banyak ya yang harus dikerjakan untuk pada pasien-pasien gagal ginjal. Dengan diikhtiarkan di SKA, insya Allah ada perbaikan untuk pasien-pasien gagal ginjal. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil ya. Kalau kita mau ikhtiar, biiznillah, ada izin Allah kita bisa sembuh dari gagal ginjal. Nah, karena apa? Dengan cuci darah saja itu tidak menyembuhkan ginjal, tapi menggantikan fungsi ginjal untuk filtrasi. Yang jadi masalah adalah balik lagi ke tentu tidak sebagus ginjal memfilter darah. Tetap ada sesak napas, kemudian ada badan sakit-sakit semua, susah tidur dan sebagainya. Itulah kenapa diikhtiarkan SKA supaya kita ada pemulihan, ada perbaikan dan pasien yang penting tidak sesak lagi baik sebelum ataupun setelah cuci darah sambil terus terapi hingga ginjalnya bisa berfungsi kembali dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.